Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Hendry. Kali ini saya akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel untuk anak-anak kelas 7. Nah, ini adalah video kedua. Kali ini saya akan membahas pengertian dari persamaan linear satu variabel. Nah, kita kan akan belajar bab ini, maka kalian harus mengenal dulu apa sih persamaan linear satu variabel, bagaimana sih bentuknya, yang mana yang termasuk dengan persamaan linear satu variabel. Nah, kita akan bahas, oke? Nah, pengertian persamaan linear satu variabel adalah, nah perhatikan ya, kalimat terbuka. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa kita tentukan dia benar atau salah karena memiliki variabel. Dengan satu variabel, ingat satu variabel ya. Satu variabel itu berarti cuma boleh ada satu variabel atau satu jenis huruf. Hurufnya boleh lebih dari satu, tetapi harus satu jenis, gitu ya. Misalnya 5A dengan 3A nggak apa-apa, tapi 5A dengan 3B tidak boleh, karena A dengan B itu sudah berbeda. Jadi itu sudah dua variabel. Sedangkan kali ini kita hanya akan belajar yang satu variabel aja. Jadi pastikan variabelnya hanya satu, yang memiliki hubungan sama dengan, karena nanti ada lagi yang namanya pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu contohnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, itu akan kita pelajari pada video yang lain ya. Jadi ingat, pastikan dia menggunakan tanda sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat satu. Nah, itulah kenapa disebut persamaan linear, karena linear itu artinya berpangkat satu. Karena nanti ada lagi persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat dia berpangkat 2. Nah, itu nanti kita pelajari di kelas 8 atau kelas 9. Kali ini kita hanya belajar yang berpangkat satu saja. Oke, nah. Kita akan ke contoh soalnya ya. Di antara kalimat terbuka di bawah ini, jadi ini semua adalah kalimat terbuka, manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Jadi kita belajar menentukan mana yang termasuk PLSP. Kita mulai dari yang pertama. 2A tambah 7 sama dengan 19. Pertama, kita lihat dulu variabelnya. Ternyata variabelnya hanya satu, yaitu variabel A. Lalu dia harus menggunakan tanda sama dengan. Nah, di sini menggunakan tanda sama dengan benar. Jadi ada 3 syaratnya ya. Variabelnya satu, tandanya sama dengan, sama pangkatnya harus berpangkat 1. Nah, ini kan A-nya tidak ada pangkatnya, artinya dia berpangkat 1. Jadi semua huruf sebenarnya itu dia berpangkat 1 ya. Oke, jadi yang nomor 1 ini benar. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Yang nomor 2, 8A kurang 3A sama dengan 12. Nah, kita perhatikan syaratnya. Yang pertama harus mengandung satu variabel. Memang di sini terlihat ada dua huruf A, kelihatannya ada 2 huruf, tetapi sebenarnya sama-sama hurufnya A. Jadi ini sebenarnya variabelnya satu doang meskipun ditulis 2 kali, karena sama-sama A. Karena 8A kurang 3A itu kan bisa dihitung jadi 5A. Jadi nanti bisa digabung jadi satu huruf A saja. Jadi ini kelihatannya 2 huruf tapi sebenarnya tetap satu variabel karena sama persis hurufnya. Lalu yang kedua menggunakan tanda sama dengan. Yang ketiga hurufnya berpangkat 1. Nah, di sini tidak ada yang berpangkat, artinya berpangkat 1. Maka yang kedua ini juga persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, 10 kurang 4AB sama dengan 24. Kita cek. Syarat pertama harus mengandung satu variabel. Sedangkan di sini variabelnya A dan B. 4AB itu artinya 4 kali A kali B. Berarti ada 2 huruf berbeda. Nah, dari sini saja sudah salah karena syarat satu variabelnya tidak dipenuhi. Maka syarat kedua ketiganya walaupun benar tapi tetap salah, karena harus memenuhi 3 syarat ya. Jadi yang nomor 3 ini bukan persamaan linear satu variabel karena ada 2 variabel. Lalu yang keempat, 6AB dikurang B sama dengan 10. Nah, anak-anak jangan tertipu. Ini 6AB dikurang B, B-nya tidak bisa dikurang B. Jadi B kurang B kan jadinya 0, tapi tidak bisa untuk kasus ini. Karena pada aljabar hanya bisa dilakukan pada suku sejenis yang hurufnya harus sama persis kalau mau ditambah atau dikurang. Jadi 6AB tidak bisa dikurang sama B ya. Nah, dari sini saja kita sudah lihat bahwa syarat pertamanya sudah dilanggar karena ada huruf A dan huruf B, 2 variabel. Lalu ada huruf B lagi, jadi nggak ngaruh ya, karena sudah salah di 2 variabelnya yaitu A dan B.
Jadi yang keempat ini juga bukan persamaan linear satu variabel. Lalu yang kelima, 2 ditambah X per 3 sama dengan min 6. Nah ini kan ada pecahannya. Kamu kalau mau menghilangkan penyebut pada pecahan bentuk aljabar, ruas kiri dan ruas kanan, itu dengan cara kedua ruas kamu kali sama penyebutnya. Jadi ini dua-duanya kamu kali 3 boleh ya. Jadi nanti 2 kali 3 6 ya, kita tulis lagi di sini. Lalu X per 3 kali 3 nih gini, nah, X per 3 kali 3. Nah nanti kan ini 3 bagi 3 kan 1, sisanya huruf X aja. Makanya kalau mau menghilangkan penyebut harus dikali dengan penyebutnya supaya nanti penyebutnya jadi 1 ya. Maka nanti ini jadi ditambah X sama dengan min 2 kali 3 min 6. Nah jadi bentuk ini sama aja dengan bentuk ini, sama nilainya. Nah kalau dari sini kelihatan bahwa ternyata variabelnya hanya satu, yaitu variabel X. Lalu dia menggunakan tanda sama dengan dan huruf X nya berpangkat 1. Berarti untuk nomor 5 ini juga benar, yaitu dia adalah persamaan linear satu variabel. Nah untuk yang keenam, 7X dikurang 11 per X sama dengan 15. Nah seperti yang nomor 5, kita bisa menghilangkan per X nya dengan cara kita mengalihkan kedua ruas dengan X, karena penyebutnya adalah X. Jadi 7X kali X. Nah kita sudah belajar di bab 3 kemarin pada bentuk aljabar bahwa X kali X, kalau perkalian hurufnya dijumlahkan. Jadi yang depan 1, yang belakang 1 jadi 2. Jadi 7X kali X itu adalah 7X pangkat 2 ya, karena ini perkalian. Lalu min 11X kali X, sisanya min 11 aja. 15 kali X jadi 15X, karena angka tidak bisa dikali dengan huruf. Nah ternyata setelah penyebutnya dihilangkan, ternyata huruf X yang di depan berubah menjadi 7X pangkat 2. Ini dan ini sama aja nak. Jadi kalau di sini X nya ada pangkat 2, meskipun di sini tidak terlihat ada pangkatnya, tetapi karena ini ada penyebutnya, jika penyebutnya kita hilangkan dengan cara mengalihkan dengan X, ternyata nanti di depannya muncul 7X kuadrat. Berarti nomor 6 ini bukan persamaan linear satu variabel. Ya, untuk yang ketujuh, 3X pangkat 2 tambah 5 sama dengan 17. Nah ini juga sudah jelas sekali dia melanggar syarat ketiga, yaitu pangkatnya hanya boleh berpangkat 1, tetapi di sini sudah langsung berpangkat 2. Jadi yang ketujuh juga salah. Nah yang kedelapan, seperti nomor 6 nah, kelihatannya ini memang berpangkat 1 variabelnya, tetapi karena ini ada kurungnya, kita sudah belajar juga pada aljabar bab 3 kemarin, kalau ada perkalian yang belakangnya ada kurungnya, kamu harus mengalihkan yang di luar ke dalam. Jadi ini harus dikali pelangi nih istilahnya. Jadi ini harus X kali X, X kali minus 4. Nah X kali X berarti X pangkat 2. Ada 1 tambah 1 jadi 2. Lalu X kali min 4, min 4X sama dengan 4. Nah kalau diperhatikan ternyata ini X nya berpangkat 2. Walaupun aslinya kelihatannya berpangkat 1, tapi setelah dikerjakan, setelah kurungnya dibuka, ternyata muncul X pangkat 2. Berarti yang ke-8 ini juga bukan persamaan linear satu variabel. Nah jadi hati-hati nak ya, banyak bentuk aljabar yang perlu kamu kuasai supaya kamu bisa memastikan apakah dia persamaan linear atau bukan. Nah yang konsep aljabarnya masih kurang kuat, kamu boleh nonton lagi playlist channel YouTube saya yang berjudul bentuk aljabar. Di sana ada pembahasan materi bentuk aljabar kelas 7 lengkap sekali. Oke nak, terima kasih.